Alright guys, 2023 tahun kasus XRP selesai dan kutukan Ripple ini akhirnya akan dipatahkan atau terpatahkan teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Ben Armstrong di sini ya, dia katakan bahwa 2023 the year of XRP case ends and the Ripple curse is broken. Also the year of Gary Gensler is forced to resign from the SEC government. Dan ini juga menjadi tahun di mana Gary Gensler ini akan dipaksa mundur keluar dan selesai dia dari SEC government, teman-teman. Jadi ada banyak excitement sekarang ini di awal 2023 ini ya untuk XRP Army. Tetapi sebelum kita lanjut teman-teman, ini ada postingan menarik dari mereka. Ripple team wish you Happy New Year. We can't wait to see what 2023 has in store. Jadi teman-teman, buat kalian yang support XRP, hold XRP, ataupun tidak hold XRP, ini dari Ripple, dia mengucapkan wishing you Happy New Year. Dan kemudian seperti apa di tahun 2022 ini untuk perkembangan Ripple XRP ya, dan terutama kasus mereka dengan SEC. Kita akan lihat di dalam details beberapa news yang sudah saya rangkum di sini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi teman-teman yang baru di Black Cuan, jika kalian suka kripto, kalian hold kripto atau investasi di kripto, jangan lupa untuk menekan tombol like di video ini, kemudian subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk membunyikan loncengnya, agar ketika saya mengupload video yang berikutnya kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, terima kasih teman-teman. Dan sekarang ini kita menuju ke berita pertama kita ya di sini. Ini datang dari seorang pengacara ya yang bernama Jeremy Hogan. Dia katakan bahwa dia owns XRP because Ripple cannot be sued again. Tidak bisa dituntut lagi nih Ripple ini teman-teman menurut Jeremy Hogan. Jadi si Jeremy Hogan ini ya merupakan partners dari American law firms Hogan & Hogans ya. Dan dia ini baru-baru ini mengomentari mengenai kasus SEC ya against Ripple. Jadi terhadap Ripple itu ya. Dan dia menjelaskan bahwa dia punya XRP. He owns XRP guys. He owns it. Dan secara bold ya atau secara tegas ya di sini dia katakan bahwa saya hold XRP, I own XRP because I know. Karena saya tahu Ripple ini nggak bisa dituntut lagi. Dan bahkan dia katakan juga bahwa dia punya Algorand, dia own Algorand. Karena dia tahu bahwa Algorand Foundation itu juga tidak bisa dituntut lagi. Dan di sini, jika kita mendengar apa yang dikatakan oleh Gary Gensler, di sini, di omongannya dia, di MIT teman-teman, dia bilang bahwa Algorand sini akan berkembang bagus, lebih bagus lagi ke depannya. Itu dikatakan oleh dia di sini. Jadi menurutnya dia, tidak ada alasan XRP ini akan menuntut Algorand ke depannya. Meskipun kita tahu ada desas-desus seperti itu ya. Dan lebih lanjut lagi dia katakan bahwa CFTC ataupun SEC tidak akan lagi bisa menuntut Ripple ini dengan fraud allegation teman-teman. Kemudian ada satu update yang keren banget di sini. Ini dari Cowboy Crypto. Di sini dia katakan dua blockchain protokol ya. Ada Ripple XRP, kemudian Stellar Lumens XLM ya. Sekarang ini mendapatkan popularitas yang sangat-sangat tinggi ya. Terutama dia menjadi pilihan dari international businesses teman-teman. And look at this. Dan lihat ini. Harvard guys. Harvard ini nggak main-main ini. Dan ini dikatakan bahwa dua blockchain based protokol ini, Ripple XRP, Stellar Lumens XLM, sekarang ini mendapatkan popularitas yang sangat tinggi sekali dan merupakan pilihan dari bisnis internasional. Dan tidak seperti dolar ya, di sini dikatakan bahwa digital dollar ini sepertinya akan mengalami banyak kekurangan ya dibandingkan daripada XRP ataupun XLM di sini. Karena Ripple di sini menjamin fasilitas international trade robustly atau perdagangan internasional antar negara itu lebih cepat, kemudian lebih murah dan bahkan dia lebih aman. Dan di sini memang ditampilkan ya untuk pergerakan The Fed atau roadmap-nya dari The Fed ya, mereka akan bikin dolar digital ya, seperti dikatakan di sini ya. Ini first step-nya, langkah 2, ketiga, keempatnya, dan seterusnya sampai 2024. Tetapi menurut Harvard di sini, XRP, XLM lebih bagus ke depannya. Jika kalian punya pendapat yang lain di sini guys, coba kalian tuliskan saja. Apa sih penilaian kalian mengenai pendapat yang disampaikan oleh si Cowboy Crypto di sini teman-teman?
Dan lebih lanjut lagi ya, kenapa saya menyatakan bahwa yakin sekali 2023 ini akan bagus ya untuk Ripple ataupun XRP. Ini karena partnernya dia itu yang bernama Tranglo itu sudah secara officially resmi ya meluncur real-time cross-border payments in Malaysia. Jadi untuk di Malaysia ini sudah mulai berjalan teman-teman, dan dikatakan bahwa perusahaan ini transaksinya itu terus saja bertumbuh dan diekspektasikan akan naik sebesar 3,5 kali lipat di tahun 2025. Dan untuk detail beritanya kita bisa cek langsung di sini ya dari Today. Ripple partner Tranglo expands in Asia most developing country. Jadi di Asia ini Malaysia terutama di sini ya sudah mulai berkembang dia, dan kalau kita baca di sini ya, partner mereka yang bernama Tranglo ini ya, partnernya Ripple di sini sudah meluncurkan real-time cross-border payment in one of the fastest growing country in the Asian region. Ya, kita tahu lah Malaysia lebih cepat dari kita Indonesia ini ya. Harap maklum, kita masih belum ya teman-teman. Tapi semoga Indonesia bisa menyusul lebih cepat lagi ketika dia mulai mengadopsi teknologi-teknologi blockchain teman-teman. Dan menurut saya 2023 ini kasus sidangnya selesai dan kutukan SEC terhadap Ripple ini selesai. Coba tulis berapa perkiraan kalian jika semua ini berjalan mulus untuk XRP teman-teman. Berapa harga XRP di tahun ini? Saya tidak berani sebut ya karena saya takut dikira menggoreng-goreng XRP atau Ripple di sini. No guys, saya hanya menyampaikan berita saja di sini, dan memang saya punya XRP, saya hold koin tersebut, dan sampai sekarang saya masih belum jual dalam kondisi apapun. Itu resiko yang sudah saya tanggung sendiri di sini teman-teman. Tetapi buat kalian yang belum punya XRP atau pengen membeli XRP atau ingin investasi di kripto, tetap lakukan DIOR. And this is not financial advice guys. Kemudian saya lanjutkan lagi masih mengenai Ripple di sini teman-teman. Ripple CTO explains why XRP price is so low. Jadi di sini kan banyak orang menyatakan bahwa kenapa sih Ripple ini kok bagus pemberitaannya, banyak influencernya, banyak yang menjelaskan, banyak yang defense dia, kemudian SEC pasti kalah. Tetapi kok harganya Ripple masih low, masih rendah, malah dia cenderung turun. Dan ini dikatakan oleh David Schwartz, memang untuk sekarang ini, para investor di kripto itu gampang sekali terkena FUD, gampang sekali ringan tangan. Maksudnya ringan tangan di sini tuh lepas barang karena ketakutan. Tetapi untuk yang hold XRP dan punya visi yang jauh ke depan, menurut David Schwartz di sini, harga yang sekarang itu tidak masalah menurut dia. Bahkan ini merupakan momen untuk mengumpulkan isi tas kita buat retails, dan ini dikatakan oleh si David Schwartz teman-teman. Jadi menurut saya di tahun ini Ripple bisa lah. Saya berharap bisa ya dia mematahkan kutukan si SEC ini, dan si Gary Gensler ini akhirnya menjelang tahun politik ini ya, kemungkinan akan ada penggantian personil di situ, bahkan mungkin dia itu akan dipaksa untuk resign di tahun 2023 ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat outlook ke depan ya untuk keseluruhan pasar ini teman-teman, saya ingin memperlihatkan sebuah quote di sini ya, sebuah tweet yang di screenshot di sini ya oleh Unusual Wealth ya. Di sini dia men-tweet kata-katanya dari Michael Burry ya. Jadi inflasi ini akan memuncak, tetapi bukan puncak yang sekarang kita bicarakan di sini ya, tetapi akan ada puncak yang lain, dan sepertinya katanya dia di sini ya, CPI ini akan semakin rendah, kemudian kemungkinan akan semakin negatif nanti itu di second half, di pertengahan tahun 2023. Dan jika ini terjadi, US recession ini, dan dengan definisi apapun katanya dia, the Fed ini akan mulai memberikan stimulus teman-teman, dan dari itu kita akan lihat inflasi akan spike lagi. It's not that hard. Tidak sesulit itu untuk memahami situasi ini, kata si Michael Burry di sini ya. Dan teman-teman, jika inflasi itu datang ya, teman-teman ya, jika Amerika terus cetak dolar ya, cetak dolar dari thin air, tidak ada backupnya, tidak ada dasarnya cetak dolar, maka harga Bitcoin, harga aset, kripto, saham, segala macam itu akan naik teman-teman, seperti yang terjadi di 2020-2021 kemarin. Dan untuk outlook kita ya, kalau kita ragu nih teman-teman, saya ingin tampilkan sebuah statistik ya. Di sini Bitcoin versus traditional assets ya. Ini untuk kita melihat visi kita jauh ke depan ketika
jika benar-benar ini terjadi inflasi atau kacau lah market ini di tahun 2023. Sekarang ini bisa menjadi patokan kita mengenai pergerakan Bitcoin dalam 10 tahun terakhir, teman-teman. Jadi setelah 10 tahun ya, di sini ada kenaikan yang cukup besar untuk Bitcoin di sini 123.566%, sementara emas itu hanya kenaikan 9% 10 tahun loh. Kemudian untuk S&P 500 di sini teman-teman hanya 162%. So guys, ini sekedar menjadi patokan ataupun bagaimana kita melihat riwayat atau histori untuk pasar ini, teman-teman. Kemudian sekarang ini yang terakhir di sini sebagai penutup ya, Bitcoin yearly trend. Di sini bisalah kita berandai-andai ya, teman-teman ya. Semenjak 2011 ada 3 tahun dia naik, kemudian 1 tahun dia down. Apakah sekarang ini di 2023 ini setelah 2019, 2020, 2021 up, kemudian 2022 down, apakah 2023 ini kita akan lihat down lagi atau up lagi? Menurut saya secara pribadi sepertinya akan ada kenaikan, tetapi seperti timeline saya di video saya yang ini ya, saya bilang bahwa kemungkinan di pertengahan tahun 2023 ini barulah sepertinya kita ketemu bottom atau mungkin market itu mulai bergerak secara lebih positif di momen-momen seperti itu, teman-teman. Tetapi jika kalian menganggap bahwa Januari ini sudah mulai up atau di Februari ini sudah mulai naik, silakan juga menuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Baik, demikian video saya kali ini ya. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sekian dari saya, salam Black Cuan. Peace my friend.